Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan dengan mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus, mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 24 ayat 38 dan 39 yang berbunyi, "Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah jangan ragu kebangkitan Kristus. Pada saat itu, para murid Tuhan Yesus masih begitu bingung, tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Sebagian para murid Tuhan Yesus sudah berjumpa Tuhan Yesus, tetapi banyak murid yang belum berjumpa Tuhan Yesus setelah kebangkitannya itu. Di dalam keadaan kebingungan antara percaya dan tidak percaya, demikian itu tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri di ruangan mereka dan memberi salam. Maka mereka sungguh terkejut dan takut karena menganggap bahwa Tuhan Yesus adalah hantu. Tuhan Yesus menenangkan hati mereka dan menunjukkan dirinya yang ada bekas luka penyaliban di tangan dan kakinya maupun di lambungnya. Tuhan Yesus membuktikan kepada semua para muridnya bahwa dia memang sudah bangkit dari kubur, mengalahkan kuasa maut, kuasa kematian kekal itu. Nas renungan firman Tuhan ini sungguh mau mengajarkan dan mengajak kita agar kita jangan pernah ragu-ragu, tetapi justru harus semakin teguh iman percaya kita untuk tetap taat dan setia bahwa Tuhan Yesus itu memang juru selamat kita umat manusia yang hidup dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ia adalah Alfa dan Omega, dan sungguh secara manusiawi ia mati, tetapi dia bangkit mengalahkan kuasa maut, kuasa kematian kekal itu, sehingga kita tidak perlu ragu-ragu untuk memberitakan akan kebangkitannya, kemenangannya atas segala kuasa kematian. Kitalah yang dimenangkan olehnya. Dari nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini, kita sebagai pribadi umat yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, agar selalu mau memohon pertolongan Roh Kudus, mengandalkan sepenuhnya agar kita boleh dibimbingnya untuk membuka hati dan pikiran kita, agar kita umatnya ini dapat memahami dan mengimani bahwa Tuhan Yesus Kristus memang dengan sengaja telah menyerahkan dirinya untuk dihina, dianiaya, sampai mati disalibkan di atas kayu salib di Bukit Golgota. Lalu dengan kuasa Allah pada diri kemanusiaan Kristus itu, dia telah bangkit dari kubur mengalahkan kuasa kematian kekal itu, sebagai tanda bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan kuasa maut. Tuhan Yesus dalam kematian dan kebangkitannya itu menjadi dan sebagai jaminan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia di dunia ini, yang mampu bertindak untuk menebus kita dari kuasa dosa, kuasa kematian kekal, serta memberikan adanya kehidupan yang kekal yang sudah disediakannya bagi semua orang yang mau beriman, yang mau percaya kepada Kristus. Oleh sebab itu, mari ingatlah akan apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus sebagaimana yang ditulis di dalam Lukas 24 di ayat 45 dan 46 ini.
Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini, setelah kami juga boleh pada minggu kedua dan selanjutnya nanti ketika memang memperingati hari kebangkitan-Mu, hari Paskah. Sungguh kami umat manusia akan dilewati oleh kuasa maut, kuasa kematian, ketika kami juga memang tidak berada dalam kondisi ragu-ragu lagi tentang kebangkitan Kristus. Engkau sudah sungguh bangkit, dan oleh kemenangan-Mu atas kuasa kematian, Kau memenangkan kami, supaya jangan sampai kami masuk ke dalam kematian kekal, masuk ke dalam api neraka itu. Sungguh saat ini Bapa, kami mau berharap dengan sepenuhnya dalam kasih pimpinan Roh Kudus, supaya kami jangan pernah merasakan adanya suatu keraguan lagi di dalam memberitakan akan Injil, akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di dalam segala kemahakuasaan. Itu menjadi jaminan bagi kami supaya kami tetap berserah diri kepada satu-satunya Tuhan Allah Pencipta, Pemelihara atas hidup dan mati kami. Kau sudah nyatakan diri-Mu dalam kemanusiaan Yesus Kristus, yang sudah mau menderita untuk kami, menggantikan kami, sampai pada penderitaan puncaknya di atas kayu salib di Bukit Golgota. Engkau telah bangkit juga mengalahkan kuasa kematian itu. Dan kini kami Bapa mau serahkan juga atas segala kuasa jahat, kuasa iblis, kuasa setan-setan yang seringkali mau menggunakan sakit penyakit yang ada dalam diri kami ini untuk boleh memberatkan hati kami yang dicobai oleh keinginan hati itu, supaya Tuhan pulihkan kami dari sakit penyakit jasmani kami, terlebih sakit penyakit rohani kami, supaya kami punya hubungan yang akrab dan tetap dekat kepada-Mu. Sambutlah harapan kami, penuhi sesuai dengan kehendak-Mu, kabulkan saja karena kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.